Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Utami dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita masuk ke modul 21 yaitu DNS Server Caching Forwarding. Yang outline-nya terdiri dari konsep DNS server, lalu konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep caching pada DNS server, konfigurasi caching DNS server, lalu konsep forwarding DNS server, lalu konfigurasi forwarding DNS server. Langsung saja ke konsep DNS server. Kita akan membahas tentang konsep DNS server, di mana pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambar topologinya. Di sini terdapat laptop atau komputer. Kemudian di sini juga ada DNS server Google, di mana yang teman-teman ketahui bahwa DNS server Google memiliki IP 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com, di mana pada facebook.com atau pada DNS server itu pastinya sudah terhubung juga ke internet. Di sini saya akan jelaskan tentang konsep DNS server, di mana misal contoh kasusnya saya akan ini laptop, misal contoh kasusnya saya akan laptop teman-teman ingin mencoba mengakses facebook.com. Paketnya itu tidak langsung kekirim ke facebook.com, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu dari komputer kita ini menanyakan tentang IP dari facebook.com pada DNS server Google, dan nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari komputer kita itu mengirimkan IP yang diminta karena diminta dari facebook.com, maka dikirimkan IP facebook.com oleh DNS server Google yang IP-nya 157.240.208 dan 35. Nah, baru di sini kita baru bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini baru kita bisa mengakses yang namanya facebook.com karena kita sudah tahu IP-nya. Oke, jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal kita misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini, tetapi kita harus menuliskan jelas dalam manual IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35, baru kita bisa mengakses yang namanya facebook.com. Oke, itu cukup untuk materi ke-1. Kita lanjut ke konfigurasi host pada Ubuntu client. Di sini sebelumnya pada klien Ubuntu ingin meremote server Debian ataupun server Ubuntu. Contohnya untuk server Debian itu kita menggunakan IP address-nya. Misalnya untuk server Debian contohnya SSH 10.10.10.10.2, dan untuk klien untuk Ubuntu server itu menggunakan IP 10.10.10.3. Misal di sini kita mempunyai banyak server. Nah, itu agak sulit untuk menghafal banyak IP address-nya. Kita langsung saja misalkan ke Ubuntu client. Kita cek ping terlebih dahulu. Untuk server Debian ini terkoneksi ya, untuk server Ubuntu juga sama. Kali ini kita akan mengkonfigurasi hostnya dengan sudo nano /etc/host. Nah, jadi host ini digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name-nya. Jadi misal kita ingin ping IP 127.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan domain name-nya. Jadi misalkan Ubuntu strip client contohnya. Oke, kita akan coba menaruh IP dari server Debian-nya. Sini
untuk server Debian IP-nya 10.10.2. Kita tab namanya misalkan svr1 strip Debian. Lalu untuk Ubuntu 10.10.10.3 svr2 strip Ubuntu. Nah, nanti kita bisa ngeping menggunakan namanya saja. Kita save dulu, Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Nah, kita coba tes ping terlebih dahulu. Misalkan ping server Debian itu menggunakan domainnya svr1 strip Debian. Kita enter dan berhasil. Untuk server Ubuntu, ping svr2 strip Ubuntu. Tipe ya. Dan juga berhasil. Nah, jika kalian lihat di sini mengereplay IP-nya yaitu 10.10.3 ya untuk server Ubuntu. Nah, jadi di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan domain name-nya agar lebih enak diingat. Misalkan kita akan meng-SSH server Debian, SSH utami add, langsung saja namanya svr1 strip Debian. Lalu minpack portnya 2211. Kita enter. Di sini saja. Yes. Kita masukkan passphrase-nya atau private key-nya. Nah, di sini sudah dapat meremot. Oke, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya yaitu konsep caching DNS server. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server memiliki banyak tipe. Jadi dia memiliki banyak fungsi. Jadi caching DNS server itu fungsinya untuk mengcache request DNS jika pada materi sebelumnya misal pada komputer itu kan mengirimkan atau ingin mengakses facebook.com. Nah, maka dia mengirim DNS request dan dia bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu dia baru mengasih IP-nya dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS. Jadi nanti pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu sebelum ke server Google itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com sih. Nah, server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya misalkan berapa. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan di cache-nya. Nah, maka nanti bila komputer kita ingin mengakses facebook.com kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server akan mengecek cache-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi local DNS server itu tidak kirim request DNS ke DNS server terlebih dahulu, tetapi dia sudah menyimpannya pada cache-nya. Nah, di local DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita sehingga nanti komputer kita baru bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsep cache DNS server. Kita lanjut ke konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah meremot router Debian. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus install dulu yaitu apt install Debian dikarenakan saya sudah. Nah, di sini kalian hanya perlu apt install Debian bin
apt install bin 9, lalu nantinya akan ada continue. Kalian tinggal ketikkan Y, lalu kalian menunggunya saja. Kita clear dulu terlebih dahulu. Nah, kita perlu mengganti default binnya dengan nano etc default bin 9. Kita ketikkan karena tadi saya sudah ya etc default bin 9. Nah, di sini dikarenakan dari kemarin entah kenapa di sini selalu kosong, jadi saya mengetikkannya dengan manual. Kalian ketikkan resolve config lalu sama dengan 0, lalu di bawahnya options seperti ini ya, kalian tuliskan saja min 4 seperti itu. Nah, min 4 itu artinya DNS servernya hanya running di IP 4 saja. Nah, di sini kita save untuk ininya kita save dulu terlebih dahulu karena saya sudah men-save-nya. Nah, untuk cara konfigurasinya kita masuk ke nano etc name config, yaitu ini ya. Nah, nano etc bin lalu name.config lalu .options, kita enter. Nah, di sini kalian tinggal menambahkan, nah di atas ini kalian menambahkan ACL, kemudian internal network, nah internal network, lalu buka kurung Kurawa, kemudian kalian enter. Di sini tab saja. Di sini masukkan IP dari Ubuntu kalian 172.16.1.0 kita enter, lalu tutup Kurawa, kemudian tambahkan titik koma juga. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di directory game ini coba kalian enter saja. Nah, di sini kita tambahkan recursion yes, kemudian titik koma, kalian terus allow query buka kurung Kurawa, kemudian internal network, titik koma, kemudian buka kurung Kurawa, kemudian titik koma lagi. Nah, oke. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada DNS search validation. Di sini kalian ganti ininya menjadi yes. Kemudian di sini kalian ketikkan DNS search validation. DNS search enable yes. Nah, kemudian kita save saja, Ctrl X, Ctrl Y, enter.
Oke, jika sudah, kita cek konfigurasi yang kita lakukan dengan name dot change kita enter. Kenapa ini komen no code ya? Nah, jadi tadi versi bin 9 yang saya pakai itu bin 18 atau lebih baru sudah menghapus opsi DNS Search Enable. Dan di sini ada etc binet config change to option DNS Search Enable itu no longer exist. Jadi kalau file saya masih pakai konfig lama, binnya akan marah. Jadi saya menghapus DNS Search Strip Enable yes-nya dan DNS Search Validation-nya. Dan sekarang saya cek konfigurasinya, name check count-nya sudah bisa ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu konsep forwarding DNS server. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kembali tentang DNS server, caching, dan forwarding. Dibandingkan pada materi sebelumnya, kita akan membahas tentang konsep forwarding pada DNS server. Oke, langsung saja kita bisa melihat topologinya. Nah, di sini untuk forwarding sebenarnya hampir sama ya dengan caching DNS server. Tetapi misalnya jika caching DNS server itu mengakses facebook.com, nah maka komputer kita ini melakukan yang namanya DNS request ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server dia melakukan yang namanya DNS request ke DNS server Google. Baru dari di sini server Google dia memberikan IP yang nanti pada local DNS, kemudian IP-nya diberikan juga pada laptop kita dan laptop kita baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi jika forward itu local DNS server, ini tidak melakukan yang namanya DNS request. Pada komputer kita itu local DNS server ini jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request yaitu IP facebook.com ini. Nah, local DNS server ini dia tidak melakukan request. Jadi ini tidak melakukan request yaitu IP facebook.com. Nah, local DNS server ini dia tidak melakukan request tetapi hanya melakukan forward ke DNS server Google. Sehingga nanti jika DNS server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya meng-forward ke komputer kita. Nah, jadi seperti terimakan jika caching local DNS, jika caching local DNS server dia melakukan request sendiri. Tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja di forward oleh local DNS server. Oke, itu untuk konsep forwarding DNS server. Kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, kita akan mengkonfigurasikan forward DNS server. Kita masuk ke Oke, kita akan mengkonfigurasikan forward DNS server. Kita masuk ke root di sini, lalu kita masukkan nano etc/bin/name.config.option. Kita enter. Nah, di sini kalian ke bawah untuk forwarders-nya kita jadikan hapus dari komentar, jadikan perintah. Kemudian di sini untuk ininya kita hapus saja. Nah, kita tag. Nah, di sini ganti menjadi 8.8.8. Kemudian di bawahnya juga kita buat di sini 8.8.4.4, kemudian titik koma, lalu ini juga
hapus. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita tab, ketikkan forward only, kemudian titik koma. Nah, sudah. Jadi nanti local DNS server kita jika ada request dari komputer atau klien kita itu nanti langsung dialihkan ke Google. Maka local DNS server kita hanya forward sehingga nanti source-nya tidak terlalu besar. Oke, mungkin itu pembahasan terakhir dari modul 21. Itu pembahasan terakhir dari DNS server casing forwarding. Mungkin sekian dari saya, maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.